فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tayyib. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, qalul ana ji'ta bil haqq, tentang ayat ucapan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, sekarang Anda telah mendatangkan kebenaran. Qala Qatadah, al-an bayyanta lana. Maknanya adalah mereka bilang kepada Nabi Musa, sekarang Anda telah menerangkan pada kami. Wa qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, wa qila dzalika wallahu a'lam qad ja'ahumul haqq. Dinyatakan yang demikian itu wallahu a'lam, yaitu kebenaran telah datang kepada mereka. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka pun menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya. Qala Dhahak an Ibni Abbas, dhaif, telah kita lewati sanadnya. Kadu alla yaf'alu, hampir-hampir mereka tidak mengerjakan itu. Walam yakun dzalikal ladzi aradu, dan bukanlah yang demikian itu yang mereka inginkan. Jazakallahu khairan. Li'annahum aradu alla yadbahuha, karena mereka ingin untuk tidak menyembelihnya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa usyribu fi qulubihimul ijl, dan telah diresapkan ke dalam hati-hati mereka kecintaan pada anak lembu. Mereka memang mengagungkan lembu, maka mereka tidak ingin menyembelih lembu. Kalau tidak apa, sejak awal mereka akan segera mengerjakan perintah itu, tidak mempersulit Nabi Musa. Yakni annahum ma'ahadzal bayan, yaitu mereka bersamaan dengan penjelasan ini, wahadhil as'ilah, dan pertanyaan-pertanyaan mereka itu, wal ajwibah, juga jawaban-jawaban untuk mereka, wal idah, dan penerangannya, madzabahuha illa ba'dal jahd, mereka tidak menyembelihnya kecuali setelah bekerja keras, karena mempersulit diri sendiri semula. Wa fi hadza dzammun lahum, dan di dalam kejadian dan dalam kisah ini ada celaan untuk mereka. Wa dzalika annahum lam yakun gharduhum illa ta'annud, yang demikian itu karena mereka tidak memiliki hasrat kecuali ta'annud. Ta'annud adalah mempersulit. Falihada makadu yadbahunaha, maka dari itu hampir-hampir mereka tidak menyembelih lembu tersebut. Wa qala Muhammad ibnu Ka'ab wa Muhammad ibnu Qais, fadzabahuha wa makadu yaf'alun likasrati samaniha. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya karena mahalnya harga lembu tersebut. Wa fi hadza nazar, kata Imam Ibnu Katsir, dalam tafsir tadi harus diperiksa lagi. Li'anna kasrata samaniha lam yasbut illa min naqli Bani Israel. Baik, ini kesimpulan dari penjelasan yang telah lalu, kesimpulan dari kisah-kisah tersebut, yang akhirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan ini semua Israiliyat, untuk Bani Israel mencari-cari alasan kenapa mereka tidak menyembelih. Oh, karena harganya terlalu mahal. Padahal sejak awal tidak demikian. Kalaupun memang akhirnya memang harganya itu mahal, itu karena kesalahan mereka sendiri yang sejak awal memang tidak ingin menyembelih, sehingga Allah Ta'ala membalas itu. Baik.
Jadi Imam Ibnu Katsir sendiri mengatakan sebenarnya memang bukan karena harga mahal, tapi memang sejak awal mereka tidak ingin menyembelih. Baik. Karena mahalnya harga lembu tersebut tidak pasti kecuali sekedar dari penukilan Bani Israel. Kama taqaddama min hikayati Abil Aliyah was-Suddi, sebagaimana telah berlalu dari hikayat Abul Aliyah dan As-Suddi. Wa rawahul Aufi an Ibni Abbas, dan juga diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Aufi, Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi dhaif dan mudallis. Wa qala Abidah wa Mujahid wa Wahab ibnu Munabbih wa Abul Aliyah wa Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam innahum ishtarauha bimalin katsir. Sesungguhnya mereka membeli lembu tadi dengan harga yang mahal, dengan harta yang banyak. Wa fihi ikhtilaf, dan di dalamnya ada perselisihan. Summa qad qila fi samaniha ghairu dzalik. Kemudian telah dinyatakan, telah diceritakan tentang harga lembu tadi dengan yang bukan itu. Wa qala Abdur Razzaq amba'ana Ibnu Uyainah. Abdur Razzaq sikoh terhadap Ibnu Uyainah, riwayatnya sabitah. Akhbarani Muhammad ibnu Suqah. Ini dohir sanadnya adalah sahih. Cuma apa? Kita tidak tahu ini puncanya dari mana mendapatkannya. An Ikrimah qal maka nasamanuha illa salah satu dananir. Tidaklah harganya itu kecuali 3 dinar saja. 3 dinar tentunya murah kalau dilihat dari apa harga lembu. Kalau 1 dinar kurang lebih adalah 700 ringgit. Itu 3 tahunan yang lalu. Sekarang ya tinggal diperkirakan. Berarti kalau 3 dinar mungkin apa? 2.100. Tentunya murah sekali. Kalau lembu sekarang mungkin sampai 5.000 atau 4.500 dan sebagainya. Jadi ini masih murah. Dan kita tidak tahu bahwa Ikrimah ini dapat dari siapa. Misalkan mereka mengatakan Ikrimah pun dari siapa kita tidak tahu. Kita katakan demikian pula pendapat yang pertama. Dapat dari mana mereka tentang masalah itu. Ini semua perkara gaib. Tidak ada yang didapatkan dengan sanad yang sahih ke Nabi SAW tentang harga lembu tersebut. Qal wa hadza isnadun jayyidun an Ikrimah. Ini sanad yang bagus dari Ikrimah. Wa dhahir annahu naqalahu an ahlil kitabi aidan. Yang nampak adalah beliau menukilkan itu dari ahli kitab juga. Intinya apa? Bani Israel tidak punya udzur apapun dalam masalah itu. Karena sejak awal mereka yang mempersulit. Wa qala Ibnu Jarir wa qala akharun. Ibnu Jarir mengatakan, ulama yang lain berkata, lam yakadu an yaf'alu dzalika khaufal fadhihah. Mereka hampir-hampir tidak melakukan itu, tidak menyembelih lembu tersebut karena khawatir terbongkarnya aib mereka, terbongkarnya siapa yang membunuh itu. Ini tola Allahu ala qatilil qatil. Apabila Allah mengetahui, jelas Allah mengetahui, tapi dohirnya adalah apa? In atla'a, yaitu menampakkan. Kalau di cetakan yang di hadapan ana ini, hamzahnya hamzah wasal, yaitu Allah mengetahui, tapi wa alam dohirnya adalah hamzah qata'. Nggak tahu kalau cetakan yang lain. Allah menampakkan tentang siapakah pembunuh orang yang terbunuh itu. Alladzi ikhtasamu fih, yang mereka berselisih, mereka bersengketa tentang orang tersebut. Walam yusnidhu an ahad, dan ulama yang berpendapat ini tidak menisbatkan itu pada siapapun. Summakhtara anna shawaba fi dzalika annahum lam yakadu yaf'aluna dzalika li ghala'i samaniha. Kemudian Imam Ibnu Jarir memilih bahwasanya yang benar dalam masalah ini adalah bahwasanya Bani Israel hampir-hampir tidak menyembelih lembu tadi karena harganya memang sangat mahal, walil fadhihah, dan karena mereka khawatir terbongkar tentang siapa yang membunuh orang tersebut. Wa fi hadza nazar, kata Imam Ibnu Katsir, dalam masalah ini, dalam penjelasan ini perlu diperiksa lagi. Balis shawab wallahu a'lam, bahkan yang benar wallahu a'lam, ma taqaddama min riwayati Dhahak an Ibni Abbas ala ma wajjahna, adalah riwayat yang telah berlalu dari Dhahak dari Ibnu Abbas sesuai dengan yang kami arahkan. Tayyib, yang terakhir kita dapatkan riwayat dari Dhahak dari Ibnu Abbas adalah
Apa itu? Mereka tidak melakukan itu karena mereka tidak ingin untuk menyembelih lembu tersebut. Dan ini lebih sesuai dengan alur dari ayatnya. Memang mereka adalah muta'annitun, ingin mempersulit Nabi Musa. Dan memang mereka itu sudah terlalu jatuh cinta kepada jenis lembu. Mereka tidak ingin menyembelih lembu. Bahkan mereka sampai menyembah lembu di sebagian kejadian itu. Baik. Walaupun jelas sekedar riwayat dhahak dari Ibnu Abbas ini tidak cukup. Baik, qal mas'alah istadalla ustudilla bihadhil ayati fi hasri sifati hadhil baqarah hatta ta'ayyanat. Didalilkan dengan ayat ini tentang, yaitu ayat ini dijadikan sebagai dalil tentang dibatasinya sifat-sifat lembu tadi sehingga menjadi pasti. Autamma taqyiduha, atau sempurna ikatannya, tidak lagi bebas sembarang lembu, tapi sudah diikat dari sisi umur, dari sisi warna, dari sisi pemuliaannya. Ba'dal itlaq, setelah dibebaskannya jenis lembu tadi. Ala sihhatis salami fil hayawan, tentang sahnya salam. Salam yaitu apa? Menyerahkan uang duluan untuk kemudian baru dicarikan lembunya sampai pada waktu yang ditentukan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih tentang syarat salam. Kama huwa madhabu Malikin wal Auza'i wal Laits wasyafi'i, sebagaimana itu mazhab Malik, Auza'i, Laits dan Syafi'i. Baik, apa yang diinginkan di sini yaitu walaupun ayat ini rangkaiannya adalah dialog antara Allah, yaitu pembicaraan Allah kepada Bani Israel dan tentang kejadian di masa lampau, tetapi di dalamnya justru ada pembahasan fikih. Di samping ada pembahasan apa? Adab-adab kepada Allah dan Rasulnya. Juga sekarang ada fikih tentang masalah salam, yaitu apa? Kita menyerahkan uang untuk kita memesan kepada penjualnya, saya minta dibelikan nanti 3 tahun lagi atau mungkin setahun lagi atau di musim semi tahun depan atau apa, terserah, binatang atau tanaman yang tipenya demikian. Jadi apa? Syaratnya adalah memang barangnya itu jelas sifat-sifatnya, dan juga apa? Nabi mensyaratkan waktunya juga jelas bila barang ini akan diserahkan. Baik. Ini adalah mazhab para ulama besar yang disebutkan tadi. Wa Ahmad wa jumhuril ulama, dan jumhur ulama. Jayid. Ini masuk dalam apa? Dalam apa itu ayatul ahkam, ayat yang berisi tentang hukum-hukum fikih. Walaupun ayatnya bicara tentang umat terdahulu, tapi ada hikmah di situ. Qal salafan wa khalafan, ulama pendahulu dan ulama belakangan. Bidali lima sabata fi sahihain, berdasarkan dalil yang telah pasti dalam sahihain. Tapi apa? Bukan dalam masalah salam sekarang, tapi apa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'natil mar'atul mar'ata li zaujiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Jangan sampai seorang wanita itu menggambarkan wanita yang lain kepada suaminya, sampai-sampai seakan-akan si suami ini melihat kepada wanita tersebut. Karena nanti justru akan rugi sendiri yang bercerita. Cukup mengatakan oh wanita itu sholihah dan akhlaknya baik, cukup, tidak perlu diceritakan secara rinci dan sebagainya. Kecuali kalau memang apa? Memang ada keperluan syar'i, itu lain lagi urusan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam catatan kaki itu ya, Bukhari dan Abu Dawud dan lain-lain. Cuma apa? Kata muhakiknya, ini semua dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anh, dan kami tidak dapatkan itu dalam Sahih Muslim. Kembali ke atas. Wa kama wasofan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibiladiyah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati unta untuk membayar diat fi qatlil khata' wa shibhil amad, tentang pembunuhan yang tidak disengaja dan pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan. Kalau tidak disengaja itu apa? Tidak ada niat berbuat zalim dan tidak memakai alat yang biasa dipakai untuk membunuh. Itu tidak sengaja. Seperti apa?
Seperti orang naik motor atau naik kereta, kemudian tahu-tahu melanggar orang lain dan orang lain mati, padahal tidak ada niat membunuh, tidak ada niat mendolimi dan sebagainya. Maka seperti ini tidak disengaja. Tapi kalau apa, mereka memang sedang berkelahi, berpukul-pukulan. Kemudian apa, si orang ini mengambil apa, misalkan mengambil kain sarung lalu dipukulkan kain sarung, kain pelikat ini ke lawannya itu, lalu lawannya mati. Nah, ini dikatakan syibhul amad. Kenapa? Karena walaupun alatnya tidak sesuai untuk pembunuhan, tetapi orang ini memang sedang bertarung, sedang berkelahi dan semacamnya. Maka ini dikatakan mirip dengan kesengajaan. Bisifatil madkurah, dengan sifat-sifat yang disebutkan. Jadi Rasulullah memperinci pembayarannya demikian. Kalau syibhul amad, pembayarannya lebih ringan demikian. Kalau qatlul khata', qal bil hadis, berdasarkan hadis. Disebutkan dalam catatan kaki, hadis tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad, dan ada dalam Sahih Sunan Ibnu Majah punya Imam Al-Albani. Beliau mengatakan sanadnya hasan. Yaitu apa? Dari jalur Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih. Yaitu apa? Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya anna Rasulullah SAW qada anna man qatala khata'an fadiyatuhu mi'atun minal ibil. Barang siapa, Rasulullah telah menetapkan bahwasanya barang siapa membunuh secara tidak sengaja, maka diatnya, yaitu denda pembayarannya adalah 100 ekor unta, tapi dengan bentuk bagaimana? Salasuna bintu makhot, 30 ekor untanya adalah bintu makhot. Dijelaskan dalam catatan kaki juga, bintu makhot adalah yang telah berusia setahun, yaitu apa? Lengkap 1 tahun. Wasalasuna bintu labun, dan 30 ekor unta itu bintu labun, yaitu apa? Telah lengkap usia 2 tahun. Wasalasuna hiqah, dan 30 ekor unta itu hiqah. Hiqah adalah yang masuk ke usia 4 tahun. Wa asyaratun bani labun zakaron. Berarti apa? Yang 30 adalah bintu labun, yaitu betina. Kemudian yang 10 adalah banu labun, yaitu jantan. Jadi Rasulullah menyebutkan secara terperinci apa yang harus diserahkan untuk yang seperti ini. Kita kembali ke atas. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri wal Kufiyun la yasihus salamu fil hayawan. Adapun Abu Hanifah dan As-Tsauri serta Kufiyun mengatakan salam untuk binatang itu tidak sah. Maksudnya bagaimana itu tadi? Yaitu apa? Kita memesan untuk dicarikan binatang, kita bayar dulu, kemudian baru hewannya itu diserahkan sesuai kesepakatan 3 bulan lagi atau bagaimana dan seterusnya. Li'annahu la tandhabitu ahwaluh, karena keadaan binatang itu tidak mungkin ditentukan. Yaitu apa? Terkadang gemuk, terkadang kurus, terkadang bulunya bagus, terkadang sedang kekeringan, atau terkadang sehat, terkadang sakit. Tapi ini ra'yu yang tidak layak diterima, yaitu pendapat yang marjuh. Karena sebagaimana tanaman itu juga mungkin mengalami cacat atau kekurangan atau apa, atau perubahan, binatang pun seperti itu. Manakala tanaman walaupun ada kemungkinan cacat, tetapi apa? Memungkinkan juga untuk dicari yang baik-baik, maka hewan juga demikian. Taib. Wa haka mislahu wa dohirnya wa alam, kembali ke siapa berarti? Kalau Hukiya bagus, nggak tahu dalam cetakan yang lain. Hukiya mitluhu an Ibni Mas'ud wa Hudzaifah bin Yaman. Dinukilkan yang seperti ini dari Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah ibn Yaman wa Abdurrahman ibn Samurah wa ghairihim. Memang ini khilaf, tapi jumhur adalah pendapat yang pertama dan itulah yang betul. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.